pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang balita merangkak keluar dari kabin truk yang ringsek akibat bertabrakan dengan truk tronton di Jalan Sumatera Lintas Timur, Lampung Tengah. Seorang buronan pencuri Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung ditangkap sedang pesta narkoba. Tak mau masuk daftar tunggu selama puluhan tahun, seorang pria di Bandar Lampung nekat berhaji naik sepeda ke Mekah. Empat mayat tanpa kepala yang ditemukan di pantai Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus diduga merupakan korban kejahatan. Ini dikatakan kriminolog sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ahmad Rizal Fardiansyah pada Senin siang. Pada kasus itu terdapat ciri-ciri pola kejahatan yang sama. Para korban dimutilasi dan waktu kejadiannya ditemukan dalam waktu yang berdekatan. TKP pembuangan mayat juga sama, yakni di laut. 1 mayat ditemukan pada pertengahan Agustus lalu dan 3 mayat ditemukan dalam 2 hari yang sama pada pekan lalu. Menurut saya ini kemungkinan terbesarnya adalah mayat-mayat ini adalah hasil dari kejahatan. Nah, ini dilihat dari pola yang terjadi ya, atau pola yang muncul atau pola yang tampak dari mayat-mayat ini ya, hilang kepalanya, kemudian beberapa bagian tubuh yang lain juga hilang ya, seperti lengan dan juga kaki, itu bagian kaki itu hilang. Jadi sepertinya ada kesamaan pola gitu. Jadi kalau misalkan ini hasil kejahatan atau hasil kecelakaan gitu ya, karena akibat kecelakaan itu saya kira tidak seperti itu gitu. Jadi ini ada kemungkinan besar ini adalah hasil dari kejahatan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya apakah mayat-mayat ini juga ada hubungannya gitu, saling terkait satu dengan yang lain. Ini juga perlu ditelusuri gitu oleh aparat penegak hukum. Saya kira itu sudah mulai dilakukan ya, oleh Polda Lampung dan jajarannya sudah melakukan penelusuran untuk mengetahui lebih jauh kira-kira apa yang terjadi. Dalam waktu 1 bulan terakhir telah ditemukan 4 mayat tanpa kepala dan 1 diantaranya adalah mayat perempuan. 2 mayat ditemukan di pantai Lampung Selatan dan 2 lagi di Tanggamus. Warga sekitar TKP tidak ada yang mengenali identitas mayat itu. Keempat mayat itu kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Tanggamus. Penyelidikan penyebab kematian para korban oleh polisi terkendala belum terungkapnya identitas mayat-mayat itu. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor ke Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Tanggamus. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan prajurit Yonif 143 Triwira Eka Jaya Senin siang tiba di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung setelah menyelesaikan misi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Mereka tiba di Lampung Tengah diangkut kapal KRI Banjarmasin 592. Kedatangan para prajurit yang baru melaksanakan tugas negara itu disambut meriah. Mereka tetap bersemangat memperagakan yel-yel satuan bersama para perwira TNI. Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendi menyatakan jumlah prajurit yang diberangkatkan saat itu 450 orang dan kembali 448 orang. 2 tentara lainnya telah dipulangkan lebih dulu karena kecelakaan dan sakit. Kalau personil kita berangkat itu 450, ini kembali 448, kurang 2 ini bukan 2 ini satu kecelakaan.
kemudian 1 sakit. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ke masyarakat, termasuk pendekatan sosial, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat di Papua. Ratusan prajurit Yonif 143 Triwira Eka Jaya bertugas di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini selama 1 tahun. Selain mengamankan wilayah perbatasan, mereka juga menjalankan program TNI yang diantaranya membantu mengurangi kasus stunting, menjadi guru anak-anak sekolah, hingga membantu memperbaiki infrastruktur desa-desa di wilayah perbatasan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang di luar bangunan Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung akan ditertibkan mulai Selasa pagi ini. Hal ini terkait akan dimulainya revitalisasi Pasar Pasir Gintung yang jadi kawasan pasar modern. Kasat Pol PP Bandar Lampung, Ahmad Nuriski menyatakan pihaknya telah 3 kali memberi surat edaran kepada para pedagang kaki lima di sekitar Pasir Gintung. Mereka diminta memindahkan sendiri lapak dagangannya hingga hari Senin sebelum ditertibkan secara paksa. Pantauan pada Senin siang, para pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung belum pindah. Mereka masih beraktivitas berjualan seperti biasa. Jadi teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, saya lupa namanya, teguran peringatan, kemudian sampai dengan yang terakhir juga sudah kita konfirmasi kepada pihak pedagang. Intinya bagaimana pihak pedagang untuk memindahkan sendiri dagangannya ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan setempat. Jadi harapannya hari ini mereka yang sudah berinisiatif dan sudah memperbereskan tempat-tempatnya sudah pindah hari ini. Berarti mulai hari ini ya Pak ya? Iya. Tadi saya pantau saya masih ada, belum ada Pak kalau saya kesana. Ya, hitungan pedagang kan beda dengan kita ya. 1 hari itu lumayan mereka pendapatan hariannya, jadi kita maklumi juga. Tapi ya pada prinsipnya insya Allah besok itu serentak seluruhnya bisa pindah. Pembangunan pasar modern di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung dimulai awal bulan Oktober 2023. Bangunan lama akan diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan baru bertingkat 2 lantai. Biaya pembangunan pasar merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 35 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha rumahan atau UMKM di pesisir barat terus menggeliat. Selain kue tradisional dan pernak-pernik ornamen, UMKM keripik melinjo atau emping bisa jadi pilihan oleh-oleh. Salah satu UMKM emping yang cukup produktif di pesisir barat ada di Desa Balai Kencana, Kecamatan Kerui Selatan. Setiap hari warga bekerja membuat keripik berbahan buah melinjo dan rasanya yang khas itu. Proses pembuatan emping memang cukup memakan waktu. Melinjo yang sudah disangrai dan ditumbuk hingga tipis lalu dijemur sampai kering. Hal itulah yang membuat emping harganya cukup tinggi, hingga mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Dalam sehari, satu UMKM bisa memproduksi sekitar 4 kg emping. Kalau untuk kendalanya saya cuma di pemasaran sama modal. Nah, selama ini pemasaran gimana, Bu? Saya dititipin di pasar yang ini, jadi dia orang ambil harga grosir sama saya. Ya harapan yang jelasnya untuk Pemkab atau pusat untuk menyalurkan UMKM yang terdiri dari yang jelasnya bukan kita. Ya, biar ada perkembangan. Pengusaha emping terkendala modal, pemasaran, dan bahan baku, karena melinjo merupakan tanaman yang berbuah musiman. Mereka berharap pemerintah bisa membantu modal hingga pemasaran. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.